Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang daftar distribusi frekuensi, ya. Yang sebelumnya ya istilah daftar distribusi frekuensi ya sudah Ibu singgung di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, untuk daftar distribusi frekuensi, ya sebenarnya ada yang tunggal, kemudian ada juga yang berkelompok. Nah, untuk daftar distribusi frekuensi tunggal, ya Ibu kira ini tidak terlalu sulit. Kalian pasti sering membuatnya, ya. Contohnya misalkan ini ada data, ya nilai matematika dari 40 siswa, misalkan, ya. Nah, ternyata seandainya kita lihat di sini kan, jangkauannya tidak terlalu jauh ya, yang paling kecil nilainya 3 dan yang paling besar nilainya 10. Nah, permasalahan seperti ini bisa dinyatakan dalam distribusi frekuensi tunggal, ya. Berarti untuk daftar distribusi frekuensi tunggal, kita buatkan kolom yang pertama untuk nilai, kemudian ini adalah turus ya, ini turusnya, kemudian ini adalah frekuensinya, ya. Yang ini kalau kita baca ya, misalkan yang nilainya 10 ada 2 orang, begitu kan? Yang nilai 9 ada 3 orang dan seterusnya. Ya, Ibu yakin kalian pasti sudah bisa cara membuatkan daftar distribusi frekuensi tunggal, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita perhatikan seandainya ini datanya sangat banyak, ya. Kemudian juga jangkauannya misalkan terlalu jauh, ya. Nah, ini permasalahannya misalkan ya, jika diketahui ini datanya dari 80 mahasiswa, ya dari 80 mahasiswa sangat sangat banyak kan. Ini kalau kita perhatikan tidak mungkin dibuatkan daftar distribusi frekuensi tunggal, ya. Nah, ini kalau distribusi frekuensi tunggal kan sangat panjang, begitu ya. Nah, makanya kita buatkan daftar distribusi frekuensi berkelompok, ya. Jadi daftar distribusi frekuensi berkelompok itu ya penyusunan datanya dalam bentuk kelompok ya. Kita susun dari mulai kelas yang terkecil sampai yang terbesar ya dinyatakan dalam interval-interval ya. Nah, ini salah satu contoh ya seandainya data yang tadi yang acak-acakan ya kita susun dalam daftar distribusi frekuensi berkelompok seperti ini. Kalau sudah dibuatkan daftar distribusi frekuensi berkelompok, ya, jadi kita mudah menganalisisnya, ya, kita bisa mudah mengambil kesimpulannya. Dan untuk selanjutnya, ya, kita juga akan belajar bagaimana cara mencari rata-ratanya, cara mencari median, dan seterusnya. Begitu ya. Ini salah satu contoh daftar distribusi frekuensi berkelompok, ya. Nah, di sini ada keterangan. Ini ada jumlah kelas. Ini maksudnya kelas yang pertama intervalnya 50 sampai 55. Kelas yang kedua 56 sampai 61. Ini frekuensi. Artinya kelas ya yang nilai nilai UAS statistiknya 56 sampai 61 berarti ada 7 orang, begitu kan? Yang nilai statistiknya 62 sampai 67 ada 2 orang dan seterusnya. Nah, inilah contoh dari daftar distribusi frekuensi berkelompok ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada beberapa pengertian yang harus kalian pahami ya. Nah, pengertian yang pertama itu adalah kelas. Tadi sudah kita dari PowerPoint sebelumnya ya. Kelas yang pertama intervalnya sekian sampai sekian, kelas yang kedua dan seterusnya itu adalah kelas ya. Kemudian ada yang disebut dengan batas kelas. Nah, misalkan pada kelas 50 sampai 55, ini kelas interval 50 sampai 55, berarti 50 ini disebutnya batas bawah ya, dan 55 disebutnya batas atas. Nah, ini 50 batas bawah, 55 batas atas ya. Kemudian selain batas kelas, kita juga harus tahu apa itu tepi kelas, ya. Nah, untuk tepi kelas, ya, rumusnya mudah saja. Kalau kita udah tahu batas bawah, ya, nah untuk tepi bawah tinggal dikurangi saja setengah. Jadi untuk tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah, dan kalau tepi atas, batas atas ditambah setengah, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana batas kelas, mana tepi kelas. Kemudian ini maaf nomornya ya. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf ya ada kesalahan ya. Kemudian
ini panjang kelas, ada juga yang mengistilahkan lebar kelas, ada juga yang mengistilahkan interval kelas. Untuk notasinya ini tidak terlalu, apa ya, bermasalah ya untuk notasi ya. Kalau panjang kelas ada yang menyatakan dengan P kecil, lebar kelas ada yang menyatakannya dengan L kecil, interval kelas dengan I. Kalian bolehlah mau P silakan, mau L silakan, mau I silakan, gitu ya. Kemudian titik tengah. Nah, untuk mencari titik tengah, rumusnya adalah setengah dari batas bawah tambah batas atas. Itu adalah titik tengah. Ya. Nah, mudah-mudahan beberapa pengertian ini bisa kalian pahami ya. Kemudian sekarang langkah-langkah menyusun daftar distribusi frekuensi. Nah, jadi untuk menyusun daftar distribusi frekuensi ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti ya. Yang pertama, datanya yang tadinya acak-acakan, kalian susun dulu. Kalian urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, itu dinamakannya statistik jajaran. Ya, jadi kalau misalkan ada soal, buatlah statistik jajarannya. Itu artinya kalian harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan rentang atau jangkauan. Ya, mau rentang, mau jangkauan silakan. Ya, kalau menggunakan jangkauan berarti rumusnya J sama dengan X max. Ini artinya data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Ya, jadi jangkauan itu data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Kemudian yang tiga, tentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas dinotasikan dengan K kecil yang rumusnya sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ini ngitungnya jangan sampai salah ya. Jadi kalian mundur ngitungnya. Log N-nya dulu, N adalah banyaknya data ya. Log N, misalkan datanya ada 40, berarti log 40, cari dulu, baru kalikan dengan 3,3, lalu tambahkan dengan 1. Nah, itu cara menghitung banyaknya kelas, ya. Kemudian tentukan panjang kelas atau interval kelas. Ya, kalau menggunakan interval, berarti gunakan dengan I kecil, sama dengan J per K. J-nya adalah J-nya adalah jangkauan, dan K-nya adalah banyaknya kelas, ya. Nah, kemudian kalau kita udah punya jangkauan, udah punya banyak kelas, udah punya interval, kita tetapkan kelas-kelasnya, ya. Kalian tetapkan batas bawah kelas pertamanya berapa, ya. Kemudian intervalnya berapa sesuai perhitungan. Nah, kemudian usahakan semua data itu masuk, ya. Semua data masuk, ya. Kemudian syaratnya data yang terkecil ada di kelas pertama, sedangkan data yang terbesar ada di kelas yang terakhir. Ya, kemudian kalian masukkan frekuensinya dengan menggunakan turus. Ya, turus mau digunakan, mau tidak juga nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa ya. Iya, kemudian, nah ini contohnya. Misalkan dari nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA. Nah, ini ada 30 data, ya. Nah, kalau kita menyelidiki atau melakukan penelitian seperti ini kan agak kesulitan, ya. Nah, sekarang kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Dari kumpulan data di atas, ternyata datum yang terbesar adalah 88. Nah, ini nilai yang terbesar, ya. Dan datum yang terkecil adalah 30. Nah, berarti kita bisa menentukan jangkauan. Sedangkan jangkauan adalah datum yang terbesar dikurangi yang terkecil. Berarti 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Ya, jangkauannya sudah ada. Sekarang kita buatkan intervalnya. Interval mau I boleh. Ada yang K boleh. Ada yang P boleh. Ya. Oh, sebentar untuk banyak kelas interval. Iya, ini banyak kelasnya ya. Banyak kelas. Nah, berarti 1 ditambah 3,3 log 30. Kenapa 30? Karena banyaknya data ada 30 ya. Berarti 1 ditambah 3,3. Log 30-nya cari ya. Jadi 1,477 kali 3,3. 4,874. Tambah 1. Maka didapatkan 5,874. Nah, kita tidak mungkin menggunakan 5,8. Kali ini banyak kelas kan 5,8 tidak mungkin. Ya kita bulatkan saja ke atas. Berarti banyaknya kelas menjadi 6. Ya. Banyaknya kelas menjadi 6. Berarti kita bisa menghitung panjang kelas atau interval kelas.
ya. Berarti rumusnya J per K. J-nya 58, K-nya adalah 6. Ya, maka sama dengan 9,67. Ya, ini pun kita bulatkan untuk interval ya. 9,67 kita bulatkan saja ke atas menjadi 10. Ya, berarti banyaknya kelas ada 6. Ya, coba kita cek. Banyaknya kelas apakah betul ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita tetapkan batas bawah kelas pertama berapa. Untuk batas bawah kelas pertama boleh sama dengan datum yang terkecil. Boleh juga kurang dari datum yang terkecil. Asal semua data masuk. Artinya datum yang terkecil ada di kelas pertama, sedangkan datum yang terbesar ada di kelas yang terakhir. Ya. Nah, kemudian kita gunakan turus, kemudian tuliskan frekuensinya, ya. Yang nilainya 30 sampai 39 berarti ada 2, ya. Nah, silakan ini 10 dari mana? Ya, 10 itu kan ini jangkauannya kan 10. Bukan jangkauan, interval kelasnya kan 10 atau panjang kelasnya 10. Jadi di kelas pertama ini ada 10 data. 30, 31, 32 sampai 39. Nah, ini berarti menyatakan intervalnya 10. Ya. 40 sampai 49 ini juga ada 10 data, ini juga ada 10 data, itu yang disebut dengan intervalnya. Ya. Nah, berarti ada intervalnya ada 10, banyaknya kelasnya ada 6. Ya, maka didapatkan ini adalah distribusi frekuensi berkelompoknya. Tinggal kalian masukkan frekuensinya ini sigma F ya, di sini sigma F harus sama dengan jumlah semua data, ya. Iya, nah mudah-mudahan langkah-langkah untuk menyusun daftar distribusi frekuensi bisa kalian pahami ya. Nah, ini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian untuk soal ini seperti biasa kalian kerjakan lagi di buku tugas, kemudian kalian fotokan, kemudian nanti kirimkan di Google Classroom. Boleh saja daftar distribusi frekuensinya tidak sama dengan yang lain, tapi semua data harus masuk, gitu ya. Iya, terima kasih atas perhatiannya, ya. Mudah-mudahan paparan dari Ibu bisa kalian pahami. Ya, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.